Kebun pisang itu tidak pernah benar-benar gelap. Bulan selalu terpotong oleh daun-daun lebarnya, menciptakan bayangan bergerak di tanah. Dan setiap kali angin merembus, terdengar suara gesekan daun, seperti bisikan yang tidak selesai diucapkan. Kebun itu tepat di belakang rumah kami. Dan sejak kecil, ibu selalu berkata satu hal. Kalau sudah maghrib, jangan ke kebun pisang. Rumah kami sederhana, dindingnya papan, halamannya sempit, tapi di belakangnya terbentang kebun pisang yang luas, milik kakek sejak dulu. Pohon-pohon pisang tumbuh rapat, terlalu rapat. Batangnya basah, daunnya lebar, tanahnya selalu lembab meski kemarau. Ayah bilang kebun itu bagus untuk menahan angin. Ibu bilang kebun itu tempat makhluk lain singgah. Aku dulu lebih percaya ayah. Pertama kali aku sadar ada yang aneh saat aku kelas SMP. Malam itu listrik mati. Angin kencang, hujan turun rintik-rintik. Dari kamar aku mendengar suara kresek. Kresek. Dari kebun. Seperti orang berjalan pelan, menggeser daun pisang dengan tangan. Kupikir mungkin kambing tetangga. Tapi suara itu berhenti tepat di balik dinding dapur. Dan dari sana, terdengar suara nafas. Keesokan paginya aku bertanya pada ibu. Ibu dengar suara dari kebun tadi malam. Wajah ibu berubah. Tangannya gemetar saat mengaduk kopi. Kamu keluar kamar? Aku menggeleng. Ibu menarik nafas panjang. Kalau dengar suara apapun dari kebun, jangan disahut. Sejak hari itu, ibu selalu mengunci pintu belakang sebelum maghrib. Suatu pagi, aku menemukan jejak kaki di kebun. Jejak itu besar. Panjangnya tidak wajar. Dan jaraknya terlalu jauh antar langkah. Jejak itu tidak menuju keluar kebun. Jejak itu berhenti tepat di belakang dapur. Di tanah ada bekas duduk, seperti seseorang jongkok lama menghadap rumah. Aku melihatnya pertama kali malam Jumat, jam 2 dini hari. Aku terbangun karena bau tanah basah. Bau itu kuat, masuk ke kamar. Dari jendela aku mengintip ke kebun. Di antara batang pisang, ada sesuatu berdiri. Putih, tinggi, diam, pocong. Kepalanya miring, talinya longgar, dan tubuhnya menghadap langsung ke jendela kamarku. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Dan yang paling menakutkan, ia tersenyum. Keesokan harinya, ibu jatuh sakit. Ayah menyebut kebun itu panas. Tetangga datang membawa air doa. Daun-daun pisang dipotong. Beberapa pohon ditebang. Namun, malamnya, kebun terasa lebih rapat. Lebih gelap. Seolah ada yang marah. Malam berikutnya, aku mendengar suaraku sendiri dipanggil. Dek, suara itu datang dari kebun. Persis suara ibuku. Aku tahu itu bukan ibu. Karena ibu tidur di sampingku dan tangannya menggenggam erat tanganku. Suara itu semakin dekat. Daun pisang berdesis. Tanah bergeser. Lalu terdengar ketukan pelan di dinding dapur. Tok, tok, tok. Pelan. Sabar. Seperti sudah menunggu lama. Kami pindah 3 bulan kemudian. Rumah itu dijual murah. Pemilik baru menebang seluruh kebun pisang. Namun katanya, setiap malam tertentu masih terdengar suara gesekan daun. Padahal,
Tidak ada lagi pohon pisang di sana. Sekarang, setiap aku pulang ke desa, aku tidak pernah berdiri lama di belakang rumah. Karena aku tahu, tidak semua yang tinggal di kebun pisang ikut pergi saat pohonnya ditebang.